Cina kembali membalas kebijakan tarif impor yang dilancarkan Presiden Donald Trump yang menaikkan tarif impor barang Amerika hingga lebih dari 80%. Menurut keterangan kantor Komisi Tarif Dewan Negara yang dikutip dari CNBC pada hari Rabu, tarif atas barang-barang Amerika yang masuk ke Cina akan naik menjadi 84% dari 34% mulai 10 April 2025. Apakah tujuan perang dagang ini, siapa pemenang perang dagang, dan apakah rupiah ambruk, industri bangkrut, dan PHK melonjak, artinya Republik Indonesia kalah banyak dari Donald Trump? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hatta, ekonom dari Fakta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya perang dagang ini masih berkepanjangan ya Bung Hatta, dan saling menyerang satu sama lain. Bahkan beberapa negara ada yang mencoba melobi, tapi Donald Trump mengeluarkan statement yang mengatakan seperti maaf dalam bahasa Donald Trump, seperti mencium pantat Donald Trump. Dan menurut Anda, Bung Hatta, tarif impor yang tinggi yang diterapkan oleh Donald Trump ke puluhan negara juga mulai berakhir, termasuk juga kebijakan tersebut memicu respon dari sejumlah negara termasuk Indonesia dan Cina jadi satu-satunya negara dengan tarif impor yang dikenakan Trump paling tinggi sebesar 104%, dan juga bahkan akan menaikkan lagi jika negeri tirai bambu tersebut juga mengenakan tarif balasan. Menurut Anda, Bung Hatta, apa tujuan perang dagang ini? Kenapa bisa terjadi, Bung? Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama Allahu wa ja'ala al-aqidata islamiyyata asasan li fikratihi wal ahkam asy-syar'iyyata miqyasan li a'malihi wa masdaran. Baik, terima kasih sudah mengundang kami kembali di apa kabar kabar petang ya. Eh, ya, perang dagang Cina dan Amerika ya. Perang dagang Cina Amerika ini sudah dimulai cukup lama ya. Kalau kita lihat misalnya itu dimulai dari kepemimpinan periode pertama Trump ya, 2017 sampai 2021 kalau tidak salah, 2020 atau 2021. Berlanjut ke era kepemimpinan Biden sampai kemudian periode kedua dari Trump yang sekarang tahun 2025. Jadi berlangsung 15 tahun. Eh, Perang dagang ya, perang dagang dalam hal ini adalah eh, apa tarif ya dalam hal ini. Tarif itu apa sih? Kita coba sederhanakan dulu. Tarif itu semacam pajak ya, bea masuk ya. Eh, apa yang itu sebenarnya adalah sebuah policy atau kebijakan yang sebenarnya bukan hal yang baru ya. Bahkan tarif itu atau bea masuk itu ya atau pajak sederhananya lagi itu adalah sebuah instrumen yang sangat eh, apa sangat klasik ya, yang jadi kebijakan perdagangan ya yang sering dipakai dan sejarah yang paling lama itu adalah tarif atau bea masuk. Jadi itu kalau kita lihat sejarah bea masuk itu sendiri. Nah, bea masuk itu ada dua tujuan ya, ada dua tujuan. Tujuan yang pertama memang dia sifatnya adalah untuk proteksi ya. Dia memproteksi ekonomi, kepentingan ekonomi di dalam negeri. Yang kedua adalah lebih bersifat kepada pendapatan. Meskipun proteksi tadi sebenarnya juga bicara tentang pendapatan ya, tapi dia dilihat dari sisi lain. Pendapatan dalam artian begini, ketika kemudian ada begitu banyak barang impor masuk ke negara dia dalam domestik dari luar negeri, itu kemudian dia akan mengenakan sejumlah tarif atau biaya masuk, dan dari biaya masuk itu kemudian dia bisa mendapatkan sejumlah pendapatan, dan pendapatan itu kemudian
untuk membangun ya atau untuk memberikan subsidi kepada ekonomi yang mereka target atau prioritaskan. Nah, jadi secara filosofi ya memang begitu, dia sifatnya proteksi dan pendapat. Jadi kalau kemudian kita melihat sekarang itu alasan Trump ya eh, adalah untuk melindungi atau melakukan disebut dengan reshoring itu atau reindustrialisasi di Amerika itu ya itu secara filosofi tarif ya memang demikian ya. Memang demikian. Jadi Amerika Serikat itu merasa rugi karena sepanjang sepanjang perdagangan dengan ya dengan Cina atau Tiongkok eh, itu kan terutama sejak tahun 2001 ketika Cina itu bergabung dengan WTO ya World Trade Organization, organisasi yang mewadahi untuk perdagangan bebas itu impor atau ekspor Cina itu kan melesat begitu tinggi terutama kepada Cina. Nah sejak itulah yang kemudian juga defisit transaksi neraca neraca perdagangan ya itu dengan China, Amerika dengan dunia itu sangat tinggi ya. Bahkan memang sudah tembus 1,2 triliun dolar. Bahkan pada puncaknya defisit defisit perdagangan Amerika dengan China itu tertinggi pada tahun 2018. Jadi 2018 itu ada defisit perdagangan sekitar berapa ya itu ya. Jadi dengan Cina itu defisitnya sekitar 2018 itu 442 miliar dolar. 442 miliar dolar atau setara sekitar 53% ya. 53% dari defisitnya perdagangan total Amerika. Jadi bayangkan 50% lebih defisit perdagangannya Amerika itu ada di Cina. Jadi itu tahun 2018. Nah, sejak tahun 2018 itulah kemudian terus turun ya. 2024 ini posisinya berada di angka 38%. 2024 nilainya sekitar 319 miliar dolar Amerika. Jadi sudah turun ya sejak 2018 terus turun seperti itu. Itu uh, jadi mulai dari tahun 2001 ya terus dia nanjak defisit perdagangan Amerika dengan terhadap Cina itu. Defisit artinya Amerika itu lebih banyak impor daripada ekspornya ke Cina. Uh, kemudian, uh, nah itu yang menarik adalah defisit perdagangan itu ya meskipun memang secara internal Cina itu juga lumayan babak belur sebenarnya. Babak belur itu dalam artian dia harus berkorban cukup banyak untuk bisa melakukan surplus perdagangan yang begitu besar ya. Ada pengorbanan lingkungan ya, pengorbanan upah buruh yang sangat murah gitu ya. Itu yang mereka lakukan. Yang bahkan kerusakan lingkungan itu sangat parah ya. Puncak kerusakan lingkungan itu pada saat sekitar tahun 2013 itu di Cina ya. Nah, baru-baru kali ini kemudian mereka 2015 ke atas mencoba untuk kemudian membangun ekonomi yang lebih bersahabat dengan lingkungan ya. Meskipun saya juga masih masih melihat uh, uh, dengan model pembangunan ekonomi yang bertumpu kepada ekspor itu sebenarnya dalam konteks sistem ekonomi kapitalistik sekarang yang ada di tingkat dunia itu akan menyebabkan pasti kerusakan lingkungan gitu, pasti kerusakan lingkungan. Kira-kira begitu gambaran bagaimana perdagangan China dengan Amerika. Jadi kalau kemudian Amerika itu merasa rugikan, yang kemudian dia mengambil sikap seperti itu, ya memang sejarah tarif itu seperti itu. Dia sifatnya adalah proteksi atau mendapatkan pendapatan. Kira-kira begitu, Sanggi. Dan yang tadi Anda paparkan terkait kenaikan tarif antar kedua negara ini, lantas akankah berdampak pada stabilitas global, Bung? Ya, ketika ada dua negara itu kemudian saling mengunci atau menutup pintu transaksinya. Jadi
ketika ketika Cina bergabung dengan WTO, World Trade Organization itu, apa eh, itu kan perdagangan bebas ya. Kedua belah negara sama-sama open ekonominya. Cina membuka ekonominya, ya, investasi ya dan segala macamnya, bahkan zona bebas pajak dan seterusnya ya. Eh, yang itu yang dicoba oleh Indonesia ya, ada zona ekonomi eksklusif ya dan segala macamnya. Eh, eh, Begitu pula Amerika gitu ya. Kemudian melepas barrier ya, hambatan ekonomi dengan cara tidak ada tarif ya, tidak tarif. Dan itu memang doktrinnya ekonomi kapitalistik ya, bahwa dengan perdagangan bebas itu justru kemudian tidak merugikan kedua pihak, justru kemudian akan menciptakan keuntungan ya, sebagaimana eh, teorinya Adam Smith ya, teorinya Adam Smith. Meskipun juga para ekonomi yang lain juga sebenarnya mengkritik ya perdagangan bebas ini. Eh, dan tapi menariknya kalau kita lihat sejarah ya, kalau kita lihat sejarah Amerika itu, kami punya data ya, kami punya data. Jadi justru Amerika dengan ekonomi yang begitu gagah sekarang ini, Amerika itu justru membangun membangun ekonominya itu melalui yang namanya pengenaan tarif yang begitu tinggi. Jadi mereka mengenakan tarif itu yang begitu tinggi terhadap negara-negara lainnya. Amerika, Eropa, ya. Dalam hal ini adalah contohnya adalah yang kami punya data itu adalah Inggris dan Perancis ya. Itu mereka membangun di awal abad 20, tahun 1900 itu, awal abad 20 yang kami punya datanya setidaknya ya. Itu membangun ekonomi itu dengan tarif yang sangat tinggi. Jadi kalau kemudian doktrin ekonomi kapitalistik itu adalah dengan tarif itu kemudian justru akan mempercepat pembangunan ekonomi, tapi itu kok beda ya dengan Amerika, dengan sejarahnya. Jadi sampai dengan tahun 2000-an ya, data yang kami miliki itu menunjukkan bahwa Amerika dan Eropa itu baru kemudian menurunkan begitu berat titik terendahnya itu di tahun 2000-an. 1990, 80, 90, 2000 itu baru kemudian titik itu turun menurunkan tarif ya, menurunkan tarif. Jadi itu yang terjadi. Eh, itu kalau kita melihat sejarah ya, jadi ternyata mereka membangun kekuatan ekonomi itu berawal dari tarif, jadi bukan tanpa tarif, berawal dari tarif. Uh, jadi kalau kemudian mereka mengajak melakukan perdagangan bebas, kayaknya kok bertolak belakang dengan sejarah yang mereka bangun. Gitu. Uh, Kembali kepada pertanyaan tadi, apakah ini kemudian berdampak kepada ekonomi dunia? Uh, plus Plus minus ada ya, ada dampak negatif ya, ada dampak negatif, ada juga uh, uh, to some extent ada dampak positif. Dampak negatif itu kalau kita lihat uh, apa akan ada gangguan kalau kalau banyak pihak disebut dengan rantai pasok ya, supply chain, rantai pasok yang kemudian tadinya ada berkaitan dengan Cina, terus kemudian permintaan di Amerika itu turun, anjlok ya. Akibatnya produksi di Cina turun ya. Permintaan di Amerika anjlok, produksi di Cina turun berarti nanti konsumsi raw material ya, bahan-bahan mentah yang dikonsumsi oleh Cina dari negara lain seperti Indonesia, seperti batu bara dan seterusnya itu akan turun begitu. Nah, itu sederhana ya, sederhana. Jadi uh, uh, gambaran sederhana bagaimana dampak ketika dua ekonomi raksasa ini saling saling perang dagang. Kalau kita lihat PDB dunia, Amerika itu sekarang memang sekitar 27-29 triliun dolar ya GDP-nya, PDB atau produk domestik brutonya. Kalau China berada di angka sekitar 17-19 triliun dolar ya. Masih masih cukup
jauh lebih tinggi Amerika ya. Eh, gitu. Uni Eropa kalau digabung jadi satu memang dia mengalahkan Cina ya kalau digabung. Tapi kalau secara keseluruhan terpisah, secara parsial Uni Eropa masih dikalahkan oleh Cina, berada di angka 19 triliun. Nah, kalau dengan besaran PDB yang begitu besar, tentu eh, sedikit banyak ya itu ada pengaruhnya terhadap ekonomi nanti. Tadi terutama pembelian raw material ya dari negara-negara lain seperti batu bara ya kalau di Indonesia yang paling banyak yang salah satu komoditas yang paling banyak diimpor oleh China kepada Indonesia itu kan batu bara ya, termasuk kelapa sawit itu. Terus kemudian juga eh, apa, jangan lupa China juga posisinya adalah negara dengan populasi penduduk terbesar kedua di dunia. Sekarang sudah terjadi pergeseran yang tadinya Cina nomor satu, sekarang bergeser ke India ya. Penduduk terbesar di dunia itu India sekarang, sekarang China. Nah, dengan penduduk dunia yang terbesar kedua di dunia itu tentu kan konsumsinya juga sangat tinggi ya. Konsumsi tinggi tentu tadi ketika mereka terpengaruh ekonomi mereka tentu mereka kurangi ya menurunkan konsumsi dalam negeri. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi pengaruhnya itu seperti bisa dilihat dari rantai pasok seberapa banyak komoditas yang dikonsumsi oleh Cina itu bersumber dari negara lain. Kalau Indonesia misalnya adalah batu bara. Jadi eh, seperti itu pengaruhnya. Um, apakah ini kemudian juga berpengaruh ke negara lain? Saya pikir iya ya, pengaruh ke negara lain. Terakhir kalau tidak salah Xi Jinping mendatangi sejumlah negara negara ASEAN ya kalau tidak salah, Malaysia, Vietnam, sama Kamboja atau apa ya. Ada tiga negara dikunjungi oleh Xi Jinping untuk memperkuat perdagangannya. Jadi mereka mencoba untuk mengalihkan konsumsi yang ada di Amerika ke negara-negara lain. Nah, itu berbahaya pada Cina, pada Indonesia. Ketika kemudian produksi di Cina itu berlebih, ya, maka produk-produk mereka itu akan membanjiri ke Indonesia dan itu salah satu korbannya sudah begitu nampak ya. Apa itu? Yaitu Sritek. Ya. Sritek itu kan raksasanya industri Indonesia itu bahkan tahun 2019 saya masih melihat laporan itu mengatakan industri yang sangat diandalkan itu adalah tekstil ya, tekstil uh, tekstil dan produk turunannya itu sangat diandalkan. Itu tahun 2019 tuh pemerintah Indonesia menyebutkan demikian. Bayangkan yang sangat diandalkan begitu raksasa tapi kemudian kalah ya. Memang itu tidak tunggal karena faktor serangan produk dari Cina ya, juga karena faktor pandemi. Tetapi serangan produk Cina itu yang kemudian yang sudah semaput gitu ya gara-gara pandemi itu kemudian dihantam lagi oleh produk Cina ya udah KO deh. Itu yang terjadi kalau kita ingin lihat lebih jauh ya bagaimana kemudian dampak negatifnya kepada negara lain. Tapi memang disayangkan Pak Prabowo kok malah mengambil kebijakan untuk membebaskan kuota impor ya. Saya belum membaca lebih jauh seperti apa membebaskan kuota impor itu. Begitu Mas Anggi. Dan yang tadi Anda paparkan juga dampaknya terhadap perang tarif ini bagi Indonesia. Lantas apakah ini menjadi pembangkit dunia muslim untuk bangkit dan melawan hegemoni Amerika, Bung? Karena juga banyak yang mengatakan sekarang teori ekonomi sudah tidak berlaku, bahkan yang membuat teori pun sendiri langsung tidak memberlakukannya teori tersebut gitu, Bung. Iya, itu ungkapan yang apa ya dari Ibu Menteri Keuangan itu adalah ungkapan yang apa ya sifatnya eh bombastis ya mungkin ya bombastis. Yang jelas begini, em,
ketika kemudian perang dagang itu eh, apa menyebabkan kesulitan ekonomi, ya, kerusakan ekonomi, eh, itu tentu akan berdampak kepada masyarakat untuk mengindra, ya, berpikir lebih jauh bahwa eh, telah terjadi yang namanya ketidakadilan, ya, fairness, unfair, ya, ketidakadilan. Eh, Meskipun Amerika menuntut bahwa ini adalah fair trade, gitu. Kalian itu yang tidak adil, kata kata Amerika kan. Kenapa tidak adil? Ya karena kata Amerika, eh, apa kalian mengenakan tarif sekian persen, kami membebaskan, gitu ya. Memang kalau dilihat dari sisi persentasenya mungkin begitu ya. Kita mengenakan tarif, sementara Amerika tidak mengenakan tarif. Namun ingat, bicara tentang keadilan perdagangan itu tidak hanya dilihat tarif atau bea masuk, tetapi juga dilihat dari apa? Dari mata uang yang digunakan. Ingat, perdagangan global saat ini itu menggunakan mata uang US dollar. Siapa pemilik otoritas yang berhak mencetak mata uang US dollar? Amerika, Bank Sentral Amerika, The Fed. Sementara negara lain tidak bisa mencetak mata uang itu. Artinya Amerika bisa menghasilkan uang hanya dengan ngeprint, ya, hanya dengan ngeprint per sekian detik, gitu ya. Sementara Indonesia harus jungkir balik untuk membuat sesuatu agar bisa dijual. Kelapa sawit misalnya, itu 3 tahun baru bisa dipanen. Sementara Amerika bisa mencetak triliunan dolar hanya dalam beberapa waktu, beberapa menit. Jadi eh, apa? Jadi kalau kita ingin melihat fair trade atau berkeadilan, harusnya tidak hanya melihat dari sisi besaran tarif yang digunakan, melainkan juga kepada penggunaan jenis mata uang. Memang itu nanti akan berkaitan related juga berkaitan dengan LCT, ya, local currency transaction. Hanya saja LCT yang digunakan di beberapa negara saat ini, contohnya misalnya Indonesia dengan beberapa negara, 7 negara, ya, itu tidak efektif. Ya. Dari data yang pernah kami teliti, ya, terakhir itu eh, tidak berdampak signifikan, ya, tidak berdampak signifikan terhadap perdagangan Indonesia dengan 7 negara tersebut. Gitu. Meskipun sudah menggunakan mekanisme yang disebut dengan LCT, local currency transaction. Jadi uh, kira-kira begitu. Poinnya adalah kalau kita ingin bicara tentang fair trade, maka kita harus melihat jenis mata uang yang digunakan. Ya. Kalau hanya melihat persentasenya itu masih permukaan, itu masih permukaan. Um, uh, jadi ya itu yang harus kita sampaikan ke tengah-tengah masyarakat, ke tengah-tengah umat, seperti apa sih fair trade sesungguhnya, gitu ya. Sehingga dari situ kita masyarakat umat itu mengindra, ya, melihat lebih jauh. Oh ini loh ketidakadilan itu, ya, ketidakadilan itu sungguh sangat dalam, gitu ya, sungguh sangat dalam. Memang dengan adanya kerusakan ekonomi, yaitu dalam short term, jangka pendek itu bisa memantik rasa ingin tahu, ya, eh, jangka pendek. Tetapi itu sifatnya bisa temporal, ya. Jadi kalau ingin melihat ketidakadilan itu begitu dalam jangka waktu long term, ya, lebih fundamental, maka tadi itu harus dijelaskan lebih lebih lanjut. Seperti apa sih perdagangan berkeadilan itu, gitu ya. Termasuk tadi adalah penggunaan mata uang, mekanisme transaksinya, ya, tidak menggunakan pasar komoditas yang seperti sekarang, ya, atau menggunakan mekanisme yang ada juga di bursa efek misalnya seperti itu. Jadi eh, bergantung seberapa jauh umat atau masyarakat mengindra ketidakadilan tadi. Kira-kira begitu, Mas Andi. Hatta untuk pemaparannya, jadi memang sistem ekonomi yang ada saat ini dan tadi yang Anda sampaikan nilai currency memang sangat berkorelasi ya Bung terhadap berita yang beberapa waktu ini juga yang membuat rupiah ambruk, pasar saham kita IHSG pun anjlok gitu ya Bung. Jadi memang sangat berkorelasi apalagi ditambah dengan perang dagang antara negara yang memiliki hegemoni luar Iya, biasa ini ya Bung.
Jadi memang Iya betul tadi. sekali. Eh, dengan ekonomi yang kapitalistik, sebuah negara itu dengan sangat mudah diserang oleh negara lain. Pasar modal ya, apalagi pasar falas itu forex ya, foreign exchange, pasar valuta asing, itu dengan sangat mudah ekonomi sebuah negara itu diserang. Cina itu memiliki titik lemah di sana itu, ya pasar komoditas, pasar modal dan pasar falas. Ya. Meskipun Cina memiliki perdagangan yang surplus, ya, artinya mereka lebih banyak ekspor daripada impor ke banyak negara, tetapi uang yang mereka hasilkan dari itu bisa dengan sangat mudah lenyap. Ya. Ketika pasar-pasar tadi, pasar komoditas, pasar falas, pasar forex, pasar modal atau stock exchange itu kemudian uh, anjlok drastis gitu ya, itu dengan mudah lenyap tuh uang-uang seperti itu. Jadi uh, itu semakin ngeri lagi tuh kalau kita melihat itu ya, kalau itu kemudian yang dihantam ya. Dan itu kita harus bisa kita melihat kejadian itu ketika uh, Rusia menyerang Ukraina di tahun 2022 ya, bulan Maret itu kan salah satu cara yang digunakan serangan balik Amerika kepada Rusia itu adalah menggunakan menghantam mata uang rubel ya. Nah, itu beberapa bulan setelah perang itu, bulan Maret. Jadi itu ya, itu, ya bagaimana kemudian bicara tentang geopolitik ya. Apalagi yang memang kita bicarakan ekonomi internasional. Ekonomi internasional itu tidak hanya bicara motif keuntungan, motif profit, fulus, ya, dan seterusnya. Tidak. Jadi ekonomi internasional itu bicara tentang uh, politik yang jauh dari sebatas hanya bicara tentang profit, ya. Melainkan juga ada value-value, ada nilai-nilai di sana apa yang akan mereka pertahankan. Dalam hal ini Amerika tentu akan menjaga nilai-nilai uh, yang mereka yakini, ya, yaitu tatanan ekonomi yang kapitalistik. Karena dengan tatanan ekonomi kapitalistik itulah yang kemudian menjaga hegemoni dia terhadap dunia. Kira-kira begitu, Mas Andi. Baik, jazakallah Bung Hatta untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Ini menjadi menambahkan lagi, meyakinkan lagi bahwa dalam diskusi kita sebelumnya pun rupiah ambruk itu karena faktor ini dan saatnya kembali ke sistem ekonomi yang berkeadilan menggunakan sistem mata uang dinar dirham dan kembali kepada sistem ekonomi Islam. Jazakallah sekali lagi Bung Hatta untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilhava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.